الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mempertemukan kita kembali di salah satu dari rumah-rumah Allah untuk mempelajari sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya tatkala kita membahas sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan melewati beberapa ayat-ayat yang diturunkan pada momen-momen tertentu, sehingga semoga kita masuk di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum, sekelompok orang di salah satu dari rumah-rumah Allah yang mereka membacakan ayat-ayat Allah di dalamnya dan mereka saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikatnya, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikatnya. Maka semoga amalan kita di sore hari ini termasuk di antara apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan mendapatkan ketenangan, rahmat dan dikelilingi oleh para malaikatnya. Dan tak lupa pula ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kajian kita di masjid ini tetap kita upayakan untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, ya, sebagai tindakan preventif dari kewaspadaan kita terpapar virus yang masih ada di negeri kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan keselamatan dan jalan keluar bagi kaum muslimin secara khusus dan bagi seluruh manusia secara umum. Melanjutkan kembali kajian kita membahas ringkasan sirah nabawiyah yang kita ambil dari
Al-Urjuzah Al-Mi'iyah yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Bait-bait yang berjumlah 100 yang menerangkan tentang sejarah kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan pertemuan terakhir kita sampai pada bait yang ke-30. Sampai pada bait yang ke-30. Namun kita ulang, kita bacakan mulai bait yang ke-47. Bagi yang memiliki kitabnya silakan dibuka di halaman 30, terjemahan Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Bait yang ke-27 berkata Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah, wa rabi'un minan nisa wa 12 minar rijali as-sahbi kullun qad hajar ila biladil hubshi fi khamisi 'am wa fihi 'adu thumma 'adu la malam thalathatun hum wa 80 rajul wa ma'ahum jama'atun hatta kamul wa hunna ashrun wa 8 thumma qad aslama fi sadisi Hamzatul Asad. 4 bait yang menjadi pertemuan terakhir kita sebelum ini. Wa rabi'un minan nisa wa 12. 4 orang wanita dan 12 minar rijali laki-laki as-sahbi dari kalangan para sahabat kullun qad hajar. Mereka semua telah berhijrah. Ya, 4 wanita, 12 laki-laki. Berarti totalnya 16. 16 para sahabat radhiyallahu taala anhum telah hijrah ke negeri Habasyah. Ila biladil hubshi fi khamisi 'am. Hijrah ke mana? Ke negeri Hubsh, yaitu negeri Habasyah, Afrika. Tepatnya di Ethiopia. Fi khamisi 'am, pada tahun kelima. Tahun kelima apa? Masa kenabian. Ya, bukan tahun kelima Hijriyah. Karena penanggalan Hijriyah itu dimulai ketika Nabi SAW dan kaum muslimin hijrah ke kota Madinah. Sedangkan ini belum. Jadi ini masih tahun kelima masa kenabian. Kaum muslimin diperintahkan untuk hijrah yang pertama kalinya ke negeri Habasyah. Wa fihi, dan di tahun itu pula adu, mereka para sahabat kembali ke Mekah. Summa adu, kemudian setelah itu mereka kembali lagi ke Habasyah la malam, dan ini tidak tercela. Dan telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, insyaallah ada rekamannya, tentang cerita bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum yang berjumlah 16 orang itu setelah hijrah ke negeri Habasyah, di tahun yang sama mereka kembali ke Mekah. Ya, ada kisahnya dan sudah kita terangkan. Namun singkatnya, mereka kembali ke kota Mekah karena mendapatkan kabar kalau keadaan di Mekah sudah membaik. Orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Ya, namun itu ternyata hanya isu, tidak benar. Bahkan keadaan semakin buruk, orang-orang Quraisy masih tetap di atas agama mereka. Nah, summa adu, karena mereka mendapati ternyata di Mekah masih tetap saja keadaannya bahkan lebih parah. Akhirnya di antara mereka ada yang kembali lagi langsung ke Habasyah, dan di antara mereka ada yang masuk ke kota Mekah. Jadi sudah terlanjur balik ke Mekah sekalian pulang. Dan di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau di antara sahabat yang ketika kembali dari Habasyah ke Mekah, beliau masuk ke kota Mekah, tidak kembali lagi ke Habasyah. Nah, kemudian bait yang ke-29,
Thalathatun hum wa thamanuna rajul. Nah, ini hijrah yang kedua. Masih di negeri yang sama, di negeri Habasyah. Jumlah mereka adalah 83 laki-laki. Wa ma'hum jama'atun hatta kamul. Dan bersama mereka juga ada sekelompok para wanita hingga sempurna. Wa hunna ashrun wa thamanin thumma qad. Dan jumlah para wanita ada 18. Kemudian aslama fis sadisi Hamzatul Asad, di tahun ke-6 Hijriah. Hamzah ibn Abdul Muttalib, pamannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita membahas tentang hijrah yang kedua yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. 83 laki-laki dan 18 wanita. 83 laki-laki dan 18 wanita. 101 total jumlah kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah. Nah, pada kesempatan kedua ini ada kisah yang perlu untuk kita ambil pelajaran. Dan pada pertemuan sebelumnya kita tutup kajian sebelum kita membawakan kisah ini, karena kisahnya cukup panjang, makanya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan insya Allah sekarang akan kita sampaikan, yaitu apa? Pada kesempatan yang kedua ini orang-orang kafir Quraisy tidak tinggal diam membiarkan 101 kaum muslimin bebas tinggal di negeri orang. Ya. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kalau seandainya orang-orang kafir Quraisy merasa kaum muslimin ini perusak yang membuat rusak kota Mekah, harusnya mereka relakan saja kepergiannya. Orang-orang yang buat masalah sudah pergi, kan lumayan mengurangi jumlah pembuat masalah. Namun ternyata bukan itu karakter mereka. Karakter mereka itu tidak suka kalau ada musuhnya bisa hidup tenang. Mereka nggak suka kalau melihat kaum muslimin yang dulunya mereka tindas, yang dulunya mereka aniaya, sekarang bisa kabur dan bisa hidup tenang. Akhirnya apa? Mereka dikejar oleh orang-orang Quraisy yang mengirim 2 utusannya. Ya, 2 utusannya. 2 utusan tersebut adalah Amr bin Al-As dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Dan konon 2 orang ini adalah pemuda pilihan, ya, yang dibekali hadiah untuk diberikan kepada Raja Najasyi agar memulangkan kaum muslimin yang kabur dari Mekah menuju negeri Habasyah. Jadi 2 orang ini pemuda pilihan yang nanti akan bertemu dengan Raja Najasyi, menyampaikan keluhan mereka dan meminta agar memulangkan kembali kaum muslimin dengan dibekali apa? Hadiah. Jadi nggak tangan kosong. Jadi istilahnya disuap, disogok rajanya supaya mau mengembalikan kaum muslimin. Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah sebelum mereka berdua masuk Islam. Karena apa? Nanti ada saatnya 2 orang ini masuk Islam. Namun saat ini mereka masih kafir, jadi utusan dari orang-orang Quraisy. Sampailah mereka berdua ke negeri Habasyah dan mereka langsung bertemu dengan Raja Najasyi beserta uskup-uskupnya. Mereka berkata, "Ayyuhal malik, wahai raja, innahu qad dawa ila baladika ghilmanun sufaha." Sesungguhnya telah masuk menyusup ke negerimu para pemuda yang bodoh.
Jadi mereka sudah mengesankan kalau orang-orang Islam itu masuk menyelinap dan mereka adalah pemuda-pemuda yang bodoh. Sufaha. Sufaha itu jamak dari safih, dan safih itu lebih parah daripada jahil. Ya. Kalau bahasa kita mungkin padanan kata yang pas dungu. Kalau bodoh ini mungkin masih agak halus, tapi kalau dungu ini sudah penghinaan yang luar biasa. Nah, mereka menggunakan kata-kata itu untuk mengecap kaum muslimin. Telah masuk ke negerimu para pemuda yang dungu. Faraqu dina qaumihim, mereka telah berpisah dengan agama nenek moyang mereka, agama kaum mereka. Walam yadkhulu fi dinik, tapi mereka tidak masuk ke dalam agamamu. Ya, ini untuk istilahnya apa ya? Untuk mencari muka. Mereka itu keluar dari agama kami, masuk ke negeri Anda, tapi nggak masuk Nasrani. Ya, kalau seandainya mereka masuk Nasrani mungkin perkaranya lebih mudah karena sesama Nasrani. Karena Raja Najasyi dan mayoritas penduduk Habasyah itu beragama apa? Nasrani. Nah, ini mereka mengungkit keyakinan. Mereka telah berpisah dari agama kami, tapi ketika masuk ke negeri Anda ya enggak masuk agama Anda. Waja'u bidinin ibtada'uh, mereka datang dengan agama yang mereka buat, agama baru. La na'rifuhu nahnu wala ant, yang kami tidak mengenalnya, begitu pula dengan Anda. Jadi sekali lagi dikesankan ini yaitu membawa sesuatu yang baru. Tidak ada pada agama Nasrani dan tidak ada pada agama orang-orang Quraisy. Wa qad ba'atsana ilaika fihim asyrafu qaumihim. Sebaliknya, ketika dua utusan ini mensifati orang-orang Quraisy, mereka sifati dengan penuh penghormatan. Ketika mensifati kaum muslimin, mereka sifati dengan apa? Ahlam sufaha, ghilman sufaha. Para pemuda, berarti mereka bukan orang-orang apa? Hah? Bukan orang-orang tua. Ya, anak-anak muda itu loh. Jadi mereka masih kecil. Bukan orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah tua. Ya. Dan lagi mereka orang-orang yang dungu. Nah, kami ini diutus oleh asyrafu qaumihim, para pembesar dari kaum mereka. Min abaihim, ayah-ayah mereka, wa a'mamihim, paman-paman mereka, wa asyairihim, dan keluarga besar mereka. Nah, ini sudah mengesankan kesan yang apa? Kalau mereka ini lebih terhormat. Mereka diutus oleh orang-orang mulia, para pembesar, para tokoh. Ya. Sedangkan yang masuk ke negeri Habasyah dari kaum muslimin itu para pemuda yang dungu. Jadi mereka, makanya diutusnya siapa namanya? Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini ya luar biasa, karena mereka pintar untuk mengambil kesempatan dan pintar untuk merangkai kata-kata. Ya. Nah, para tokoh-tokoh mereka mengutus kami litaruddahum ilaihim, agar Anda wahai raja memulangkan mereka kembali ke negerinya, agar bertemu kembali dengan keluarganya. Fahum a'la bihim ainan, maka mereka, keluarga-keluarganya lebih berhak untuk menerima mereka kembali. Siapa? Kaum muslimin yang pergi ke Habasyah tersebut. Wa a'lamu bima abu alaihim wa atabuhum fi, dan mereka, para pembesar-pembesar tersebut lebih faham, lebih tahu apa celaan orang-orang ini kepada mereka. Ya, intinya dimukodimahi dengan apa? Dengan ungkapan-ungkapan yang bisa menjadikan raja ini belum apa-apa sudah menerima. Ya, jadi dikesankan dengan kesan yang sangat luar biasa. Nah, akhirnya ketika mendengarkan ucapan dari Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, wa qalat al-bitariqatu,
Uskup-uskupnya, penasihat-penasihat raja pun angkat bicara. Sadaqa ayyuhal malik, mereka berdua benar wahai raja. Fa aslimhum ilaihima, serahkanlah orang-orang ini kepada mereka berdua. Ya, fala yaruddahum ila qaumihim wa biladihim, biarkan mereka berdua ini yang akan mengurus mereka semua kembali ke kaumnya dan ke negerinya. Jadi ucapan Amr bin Al-As sebagai utusan sudah bisa membius siapa? Penasihat-penasihat raja. Belum lagi mungkin saja mereka teriming-imingi oleh apa tadi? Hadiah. Kata-katanya indah, dapat hadiah lagi. Ya, maka para penasihat raja langsung nerima. Nah, walakin akan tetapi, inilah keistimewaan dan kebaikan Raja Najasyi, keadilan Raja Najasyi. Tidak salah Rasulullah SAW memilihkan tempat hijrah bagi kaum muslimin ke negeri Habasyah. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan apa alasan Rasulullah SAW mengirim para sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah. Karena di negeri itu tinggal raja yang adil, la yudlamu ahadun indahu, tidak akan ada seorang pun terdolimi yang ada di sisinya. Maka dari itu sikap raja berbeda dengan para penasihatnya. Ya, walakin ra'an Najasyi annahu la budda min tamhisil qadhiyah. Akan tetapi Raja Najasyi memandang perlu untuk memeriksa perkara ini, perlu untuk menelusuri lebih lanjut. Artinya apa? Tidak hanya menerima dari satu pihak saja. Ya, wasimai atrafiha jami'an, perlu untuk mendengar masing-masing pihak. Ya, utusan Quraisy sudah menyampaikan alasannya, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan tujuan mereka, disertai hadiah lagi. Raja Najasyi perlu juga mendengar dari siapa? Kaum muslimin. Nah ini, fa arsala ilal muslimina wa da'ahum wa hadaru. Maka Raja Najasyi pun mengutus kepada kaum muslimin, memanggil mereka dan mereka pun hadir. Wa kanu qad ajma'u 'ala sidqi kainan makan. Lihatlah ya madrasahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu tidak ada Rasulullah SAW. Mereka hanya diperintahkan hijrah pergi selesai. Tetapi ajaran Rasulullah SAW masih sangat tertanam di hati-hati dan dada-dada mereka. Apa itu? Mereka semua sepakat tidak akan berdusta apapun yang terjadi. Ya, 5 tahun mereka ditempa akidah, keyakinan, tauhid dan kejujuran. Meskipun di antara mereka mungkin ada yang baru saja masuk Islam, tapi ini sudah cukup untuk membulatkan tekad mereka sepakat tidak akan berdusta. Apa artinya? Nanti kalau ditanyai raja ya harus jujur, jangan dusta. Nah, ini mereka sepakat. Kainan makan, apapun yang terjadi. Faqala lahumun Najasyi, maka Raja Najasyi memulai bertanya kepada mereka kaum muslimin. Ma hadha ad-dinul ladzi faraqtum fihi qaumakum wa lam tadkhulu fi dini wala dini ahadin min hadhil milal. Agama apa yang telah menjadikan kalian berpisah dari agama kaum kalian, tapi kalian tidak masuk ke dalam agama saya, dan juga tidak masuk ke dalam agama seorang pun dari agama-agama yang ada saat itu. Ya, mungkin Majusi kah atau yang lainnya. Yang penting agama ini agama apa? Bukan Nasrani, bukan agamanya Quraisy, bukan Majusi, mungkin bukan agama yang lain yang beredar saat itu. Maka ditanya mereka. Qala Ja'far ibnu Abi Talib, wa kana huwal mutakallimu 'anil muslimin.
Dan yang menjadi juru bicara kaum muslimin adalah Ja'far bin Abi Thalib. Siapanya Rasulullah? Sepupunya Rasulullah, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Dan Ja'far ini tidak kalah hebatnya dibandingkan dengan dua pemuda utusan Quraisy tadi. Dan jawaban-jawaban Ja'far sungguh sangat luar biasa. Tidak dusta, tepat sasaran, dan sangat memuaskan. Apa kata Ja'far sebagai juru bicara dari kaum muslimin? Ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyah, dahulu kali ya, kaum yang berada pada masa kebodohan. Ya, kami ini dulu orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Na'budul asnama wa na'kulul maitah. Kami penyembah berhala dan kami makan bangkai. Wa na'til fawahisha. Kami mendatangi kekejian-kekejian. Ya. Wa naqta'ul arham. Kami memutus silaturahim. Wa nusi'ul jiwar. Kami berbuat buruk kepada tetangga. Wa ya'kulu minal qawiyyud dha'ifa, dan orang yang kuat di antara kami memakan orang-orang lemah. Ya. Apa istilahnya itu kalau zaman sekarang? Kapitalisme ya mungkin ya. Nah, itu sudah ada di zaman jahiliyah, dan itulah keadaan orang-orang Quraisy sebelum datang Islam. Ja'far berkata apa adanya. Ya seperti itu memang keadaan orang-orang jahiliyah. Ya, yang kuat memakan yang lemah. Fakunna ala dzalik, dan kami senantiasa dalam kondisi seperti itu hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna, hingga Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari kalangan kami. Na'rifu nasabahu, kami kenal nasabnya. Wa sidqahu, kami tahu kejujurannya. Wa amanatahu wa afafahu, kami tahu amanahnya dan betapa ia sangat menjaga dirinya. Jadi mereka atau Ja'far bin Abi Thalib berbicara tentang siapa ini? Rasulullah. Dan memang kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Rasulullah SAW sampai nggak kenal nasabnya. Dahulu sebelum beliau berdakwah kepada tauhid, beliau adalah orang yang dikenal amanah, jujur. Semua bentuk pujian ada pada diri Rasulullah SAW. Bahkan puncaknya, siapa yang ingat? Puncaknya Rasulullah SAW mendapatkan kehormatan besar dalam satu momen sejarah kehidupan orang-orang Quraisy yang menunjukkan beliau itu orang yang sangat diakui, dihormati. Ingat saat merenovasi apa? Bukan pasar, merenovasi Ka'bah. Merenovasi Ka'bah. Gimana ceritanya? Singkat cerita, seluruh kabilah-kabilah Quraisy mereka berselisih pendapat siapa yang berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke posisinya. Jadi Ka'bah direnovasi, otomatis Hajar Aswad disisihkan dulu. Nah, ketika sudah sampai pada tahap meletakkan Hajar Aswad, mereka mulai bertikai, bahkan hampir saling membunuh. Nggak ada kata sepakat dalam beberapa hari. Cuman untuk meletakkan apa? Hajar Aswad di posisinya. Ini luar biasa. Sampai akhirnya ada orang bijak di antara mereka yang mengatakan, kita serahkan urusan ini, kita sudah berlarut-larut nggak selesai-selesai ini. Kita serahkan urusan ini kepada orang yang masuk pintu masjid. Pertama kali masuk pintu masjid. Ya ini mau nggak mau ya gambling kan, judi. Kalau ternyata yang masuk gembel, yang masuk orang-orang yang ahli maksiat, gimana? Tapi mereka karena sudah nggak ada opsi apa lagi, ya udah kita setuju. Dan ternyata yang masuk siapa?
Rasulullah SAW. Mereka semua lega. Hadzal amin, orang yang amanah telah datang pas tepat dengan waktunya. Mereka semua ridho. Akhirnya Muhammad ternyata yang masuk. Ditanyalah Nabi kita Muhammad, saat itu belum jadi Nabi loh ya. Beliau saat itu masih berusia 35 tahun. 5 tahun menjelang diangkat menjadi Nabi. Ditanya, wahai Muhammad, kita seperti ini seperti ini. Dan Nabi kita luar biasa bijaknya. Ya, beliau menyarankan apa? Ambil kain, lalu masing-masing kabilah perwakilannya memegang ujung kain, lalu Hajar Aswad diletakkan di tengah, dibawa rame-rame. Ketika sudah sampai di tempatnya, Rasulullah mengambil dengan tangannya yang mulia, diletakkan di tempatnya. Semua ridho, semua lega, semua gembira. Ini menunjukkan apa? Rasulullah di mata mereka orang yang mulia dahulu. Dan ini pula yang diingatkan oleh Ja'far ketika menyampaikan kepada raja, gak dusta ini jujur. Datang kepada kita utusan Allah dari kalangan kita, yang kita kenal nasabnya, kita tahu asal usulnya, kita tahu akhlaknya, kita tahu kejujurannya, amanah, menjaga dirinya. Fada'ana ilallahi linuwahidahu wa na'budahu. Lalu beliau mengajak kami untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menyembah Allah. Wa nakhla ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal awsan. Dan beliau juga memerintahkan kami, menyeru kami untuk menanggalkan apa yang dulu kami sembah, apa yang dulu kami dan orang-orang tua kami sembah, berupa batu-batuan, berhala-berhala. Wa amarana bisidqil hadis. Beliau juga memerintahkan kami untuk bicara yang jujur. Ini ya, ini wujud pendidikannya Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan kami untuk berbicara yang jujur, dan inilah saat mempraktekkan pelajarannya Rasulullah SAW. Di awal tadi saya sampaikan, kaum muslimin sepakat untuk bicara jujur apapun yang terjadi, dan ini buktinya. Wa adail amanah, kami diperintah untuk menunaikan amanah. Wa silaturrahim, menyambung silaturrahim. Wa husnil jiwar, berbuat baik kepada tetangga. Wal kaffi anil maharimi wad dima, menjaga kehormatan dan darah. Dahulu orang-orang jahiliyah itu mudah untuk menumpahkan darah. Ya, apa istilahnya, barbar. Pokoknya kehormatan nomor satu. Kalau di kehormatannya dijatuhkan, entah masalah sepele, langsung apa? Perang. Itu yang terjadi di masa jahiliyah. Tapi dengan diutusnya Rasulullah SAW, maka kami mulai menjaga kehormatan dan kami mulai menjaga dari menumpahkan darah. Wa nahana anil fawahish, beliau juga melarang kami dari berbuat keji, berzinahan. Wa qauli zur, ucapan-ucapan yang kotor, dosa. Wa akli malil yatim, melarang kami untuk memakan harta anak yatim. Wa qadfil muhsanat, melarang kami untuk menuduh wanita terhormat sebagai pezina. Wa amarana an na'budallaha wahdahu la nusyrika bihi syai'an, memerintahkan kami untuk beribadah hanya kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun juga. Wa amarana bis salati waz zakati was siyam, beliau memerintahkan kami juga untuk salat, untuk zakat, untuk puasa. Fa'addada alaihi umurul Islam. Lalu Ja'far menyebutkan perkara-perkara di dalam Islam. Disebutkan semua kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu semua, fasaddaqnahu, maka kami pun mempercayai beliau. Tasdiq, kami percaya dengan apa yang beliau sampaikan. Wa amanna bih, kami beriman kepada beliau. Wattaba'nahu ala ma ja'ana bihi min dinillah, dan kami mengikuti beliau atas apa yang beliau datang kepada kami dengan membawa agama Allah. Fa abadnallaha wahdahu falam nusyrika bihi syai'an,
Kami beribadah kepada Allah semata, tidak berbuat syirik dengan sesuatu pun juga. Wa harramna ma harrama alaina. Kami mengharamkan apa yang beliau haramkan untuk kami. Wa ahlalna ma ahallalana. Kami menghalalkan apa yang beliau halalkan untuk kami. Fa'ada alaina qaumuna. Namun ternyata kaum kami telah berbuat aniaya terhadap kami. Nah, ini endingnya. Setelah menyebutkan kami dulu dalam masa kegelapan, kemudian ada utusan Allah yang mengajak pada kebaikan, lalu kami ikuti, kami percayai, kami taati, kami berubah menjadi baik, tapi ternyata kaum kami justru menganiaya kami. Nah, ini sudah mulai apa? Menarik simpati raja. Orang berubah dari buruk ke baik kok dimusuhi. Ya, dan ingat, ungkapannya Ja'far ini sangat-sangat indah. Enggak langsung tolong raja kami dizalimi, enggak. Tapi dikasih muqaddimah yang tidak kalah hebatnya dengan apa yang dilakukan oleh dua utusan tadi. Ya, panjang sih, tapi apa? Mengena. Agar raja benar-benar tahu duduk permasalahannya. Fa'adzabuna, lalu mereka menyiksa kami. Wa fatanuna, memfitnah kami, an dinina, dari agama kami. Liyarudduna ila ibadatil awsani min ibadatillahi ta'ala, agar mengembalikan kami untuk beribadah kepada berhala, bukan beribadah kepada Allah. Ya, kami sudah berubah menjadi baik, tapi justru mereka menginginkan kami kembali buruk. Wa an nastahilla ma kunna nastahillu minal khaba'is. Kaum kami menyuruh kami kembali untuk menghalalkan apa kekejian. Kami sudah tinggalkan bangkai, kami tinggalkan zina, kami tinggalkan segala macam bentuk perjudian dan lain sebagainya. Tapi justru kami diminta untuk menghalalkannya. Oleh siapa? Oleh kaum kami. Falamma qaharuna wa zalamuna wa dhayyaqu alaina. Dan ketika mereka sudah menyiksa kami, mendolimi kami, dan mempersempit kami, wahalu bainana wa baina dinina, dan mereka sudah mulai menghalangi kami dari agama kami, kharajna ila biladik, kami pun keluar menuju negerimu wahai raja. Ini alasan kami keluar dari negeri kami. Karena kami tidak bisa bebas mengamalkan ajaran agama baik ini. Karena kami tidak bisa untuk berbuat kebaikan lagi. Kami dipaksa untuk berbuat keburukan. Kami enggak mau. Makanya kami keluar menuju negerimu. Ikhtarnaka alaman siwak. Kami memilih Anda, memilih tempat Anda wahai raja daripada yang lain. Waraghibna fi jiwarik, karena kami ingin berada di dekat Anda. Warajawna alla nudlamu indaka ayyuhal malik, dan kami berharap kami tidak terzalimi jika ada di sisimu. Nah, ini arahnya kepada apa? Kepada pujian terhadap raja. Lihat ya, jawaban yang sangat memuaskan. Giringnya itu loh enak. Pintar Ja'far bin Abi Thalib. Dan untuk saat ini Ja'far mengalahkan kedua utusan Quraisy tersebut. Faqala lahu Najasyi, setelah mendengarkan penjelasan kedua belah pihak, Najasyi pun berkata, hal ma'aka mimma ja'a bihi anillahi min syai'. Dan sekali lagi Najasyi ini juga orang yang pintar. Ya, ketika mereka mengklaim bahwasanya telah datang utusan Allah kepada kami yang mengajak kami kepada kebaikan, maka Najasyi meminta bukti. Apakah ada bersama dengan kalian bukti yang datang dari Allah? Satu saja. Faqala lahu Ja'far, maka Ja'far pun berkata, "Naam." Iya. Kami ada bukti yang menunjukkan bahwa telah diutus seorang Rasul kepada kami dengan membawa kebenaran
tersebut. Faqala lahu Najasyi faqra'hu alayya. Najasyi pun berkata, bacakan itu kepadaku. Faqara'a alaihi sadran min kaf ha ya ain sad. Maka Ja'far pun membacakan kepada Najasyi dari hafalannya surat apa? Maryam. Kaf ha ya ain sad. Ya, dibacakanlah surat Maryam. Fabaka wallahi an-Najasyi. Akhirnya Najasyi pun menangis. Hatta dhallat lihyatuhu, sampai membasahi jenggotnya. Wa bakat asaqifatuhu. Para penasihatnya pun juga ikut menangis. Hatta akhdalu masahifahum, sampai membanjiri mushaf-mushaf mereka. Hina sami'u ma tala alaihim, ketika mereka mendengar apa yang dibacakan Ja'far kepada mereka. Surat Maryam. Thumma qala lahum Najasyi. Akhirnya Najasyi berkata, inna hadha walladhi ja'a bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahidah. Sesungguhnya ini yang kalian baca, ya, ini seperti apa yang dibawa oleh Isa. Ini keluar dari satu sumber yang sama. Dan perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah ini kita juga dapat ambil pelajaran. Seorang dai harus punya ilmu. Ya, Ja'far bin Abi Thalib yang menjadi juru bicara kaum muslimin gak sembarangan. Ya, coba bayangkan kalau nggak tahu Al-Quran, nggak tahu surat Maryam. Sudah panjang lebar kami dulu seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini, akhirnya kami sampai di sini. Disuruh nyampaikan bukti, mana buktinya? Nggak tahu. Karena nggak hafal ayatnya, karena nggak tahu ayatnya, nggak tahu surat apa. Apa yang terjadi? Ya sama saja dianggap pendusta. Tapi lihat Ja'far punya ilmu. Dan Ja'far tahu ayat apa yang pantas, yang pas untuk disampaikan kepada seorang Najasyi. Surat Maryam berbicara banyak tentang Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa, Nabi yang dihormati oleh orang-orang Nasrani. Bukan random. Jadi bukan asal baca surat. Ya, bukan asal baca surat. Kalau mau dibacakan Iqra, mungkin surat Al-Alaq atau surat Al-Muddatsir, tapi nggak pas. Surat itu kurang pas kalau dibawakan di hadapan Raja Najasyi. Yang pas apa? Ya surat Maryam. Ya, coba antum baca terjemahannya nanti. Banyak menyinggung tentang Nabi Isa bin Maryam. Kisah Nabi Isa yang sangat luar biasa. Dan orang-orang Nasrani sendiri sangat menghormati Ibunda Maryam. Makanya dari Zimrani mengatakan, demi Allah, apa yang dibawa, apa yang dibaca ini sama dengan apa yang dibawa oleh Isa, bersumber dari satu sumber yang sama. Ya, intaliqa. Akhirnya Najasyi mengusir dua utusan Quraisy, Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Pergi kalian berdua. Fala wallahi la uslimuhum ilaikuma. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan kaum muslimin kepada kalian berdua. Wala yakaduna yukhatibu Amr ibn al-As wa sahibuhu fa kharaja. Dan senantiasa Amr bin al-As dan sahabatnya meminta kepada Najasyi, ya tolonglah, intinya coba ditinjau ulang dan lain sebagainya. Akhirnya saat itu mereka keluar. Falamma kharaja qala Amr bin al-As li Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Ketika mereka keluar, Amr bin al-As berkata kepada kawannya Abdullah bin Abi Rabi'ah, wallahi, demi Allah, la atiyannahu ghadan anhum bimasta'sala bihi hudara'ahum. Demi Allah, besok aku akan datangi kembali mereka. Ya,
Aku akan patahkan argumentasi mereka. Jadi Amr bin Al-As mulai faham kalau ternyata kaum muslimin, Ja'far bin Abi Thalib memiliki hujjah. Dan saat itu, hari itu, hujjahnya Amr bin Al-As kalah dengan hujjahnya Ja'far. Maka ia pun bertekad, besok aku akan balas debat ini. Faqala lahu Abdullah bin Abi Rabi'ah, tetapi Abdullah bin Abi Rabi'ah nampak kurang setuju. La taf'al, jangan kau lakukan. Fa inna lahum arhaman wa in kanu qad khalafuna. Abdullah bin Abi Rabi'ah lebih memiliki belas kasih terhadap kaum muslimin. Dia katakan jangan, sudah cukup, jangan kembali lagi. Ya, mereka ini memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Ngono-ngono ya dulur dewe bahasa Jawanya. Meskipun mereka beda keyakinan dengan kita. Ya. Bagaimanapun juga mereka saudara kita, sudah. Meskipun mereka beda dengan kita. Walakin asarra Amr ala ra'yihi, akan tetapi Amr tetap bersikukuh pada pendiriannya. Dan sekali lagi ini ketika belum masuk Islam. Sudah punya modal yang sangat luar biasa, tidak pantang menyerah. Falamma kana al-ghad, hari berikutnya datang lagi Amr bin Al-As ini menghadap Raja Najasyi, padahal kemarin sudah diusir. Tapi Najasyi masih kasih kesempatan. Amr bin Al-As mengatakan, ayyuhal malik, innahum yaquluna fi Isa bin Maryam qawlan azima. Nah ini, kalian ya kemarin bacakan surat Maryam, kalian kemarin nyebut Nabi Isa. Nah sekarang kalian akan kena. Dalam hatinya mungkin seperti itu. Wahai raja, sesungguhnya mereka orang Islam ini telah mengata-ngatai Isa bin Maryam qaulan azima, dengan perkataan yang besar. Difitnah lagi kaum muslimin. Fa arsala ilaihimun Najasyi yas'aluhum an qaulihim fil masih fafaza'u. Maka Raja Najasyi pun mengutus kembali kaum muslimin untuk datang. Beliau menanyai mereka tentang ucapan mereka terhadap siapa? Al-Masih Isa bin Maryam. Maka kaum muslimin pada asalnya takut. Fafaza'u, mereka pun takut, khawatir nanti kalau salah buyar. Ya, karena secara sepintas kita bisa lihat perbedaan antara keyakinan Nasara dengan kaum muslimin terhadap Nabi Isa. Ya kan? Orang-orang Nasara meyakini Nabi Isa itu siapa? Tuhan atau anak Tuhan. Sedangkan kaum muslimin meyakini Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Khawatirnya jadi apa? Masalah. Makanya mereka takut pada awalnya. Walakin akan tetapi sekali lagi ajma'u ala sidqi. Lihatlah. Inilah tempaan pendidikannya Rasulullah SAW. Mereka ingat kalau mereka sudah sepakat untuk apa? Jujur. Sudah bilang apa adanya, apapun yang terjadi. Kainan makana. Falamma dakhalu alaihi wa sa'alahum, dan ketika mereka masuk, Najasyi tanya kepada kaum muslimin tentang keyakinan kaum muslimin terhadap Isa bin Maryam. Dan lagi-lagi yang menjadi juru bicara Ja'far bin Abi Thalib. Qala lahu Ja'far. Ja'far berkata kepada Najasyi, naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Kami mengatakan tentang Isa sebagaimana yang datang dari Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini juga ada semacam gaya bahasa yang baik pula. Apa itu?
kami mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kami. Artinya ini bukan dari kami wahai raja, tapi ini yang diajarkan Nabi kami. Ya, seakan-akan kalau misalnya dianggap salah, ya yang salah Nabi kami. Jadi kami mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kami. Nabi kami mengatakan, huwa abdullahi wa rasuluh. Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya. Wa ruhuhu, dan ruh dari Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-udhara al-batul. Dan Isa juga perwujudan dari kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam, seorang gadis yang baik-baik. Perhatikan. Ya, diawali dengan mengatakan Nabi Isa adalah hamba dan utusannya, dan diakhiri dengan menyebutkan kondisi nyata tentang Nabi Isa ibnu Maryam, tidak ditambah-tambahi dan tidak dikurang-kurangi. Hamba dan utusannya, mungkin ini akan menjadi polemik. Tetapi ketika Ja'far mengatakan dan ruh, ya, ruhuhu, Nabi Isa itu adalah ruh dari Allah. Dan kita juga jangan salah faham. Mungkin orang-orang Nasrani memahami ruh Allah itu ruhnya Allah. Makanya mereka meyakini Trinitas. Ada bagian ruh Allah yang ada pada siapa? Nabi Isa. Kaum muslimin tidak seperti itu. Kita benar-benar meyakini bahwa Nabi Isa, iya, ruhum minhu. Nabi Isa itu ruh dari Allah. Tapi yang dimaksud adalah ruh yang Allah tiupkan, yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi ruh ciptaan Allah. Bedanya kalau Nabi Isa tidak memiliki ayah. Ya, kita pun juga ditiupkan ruh, tapi kita memiliki ayah. Nabi Isa juga ditiupkan ruh. Ruh Allah yang menciptakan lalu disampaikan kepada rahimnya Maryam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan Nabi Isa juga perwujudan kalimat Allah. Memang benar. Kenapa? Karena Nabi Isa itu tercipta dengan kehendak Allah yang mengatakan kun fayakun. Jadilah maka jadi. Beda dengan kita. Kita terlahir karena kita memiliki ayah. Dan ini semua juga terjadi karena takdir Allah. Hanya saja yang membedakan Nabi Isa ibnu Maryam lahir tanpa ayah. Ditambah lagi kalimat itu diucapkan, ruh itu disampaikan di dalam rahim ibunda Maryam, gadis yang baik-baik. Dan ini sesuai dengan keyakinan Nasrani pula. Mereka sangat menghormati Bunda Maryam. Meskipun versi mereka bukan Maryam tapi apa? M-nya hilang. Bunda? Ya. M-nya hilang. 6. Fa'akhadha an-najasiyyu udan minal ard. Kemudian akhirnya Najasi mengambil yaitu batang dari atas tanah. Summa qala, lalu berkata, wallahi ma ada Isa bin Maryam ma qulta hadzal 'ud. Demi Allah, apa yang kalian katakan tentang Isa tidak melampaui tongkat kecil ini. Artinya apa? Persis. Ternyata keyakinan kalian dengan keyakinan kita sama. Ya. Karena kaum muslimin juga meyakini Bunda Maryam wanita suci. Orang Nasrani juga demikian. Nabi Isa tercipta dengan kehendak Allah, dengan ucapan Allah,
dengan ruh yang Allah kirim. Ya. Nah, seperti itu. Fatanakharat bi tariqatuhu faqala wa inna khartum. Dan ternyata penasihat-penasihat raja itu bergumam, berdaham. Lalu kata Najasyi, meskipun kalian berdaham, artinya apa? Mungkin ada raut ketidaksetujuan secara penuh terhadap pendapat Najasyi. Tapi Najasyi nggak peduli. Dan memang benar, agama Nasrani yang masih murni keyakinannya sama persis dengan agama Islam. Mereka menjadi berubah menyembah Isa karena mereka telah merubah kitab-kitab mereka sendiri. Nah, seperti itu keadaannya. Dan wallahu a'lam bishawab, dari sini bisa kita ketahui dan kita simpulkan kalau Raja Najasyi ini Nasraninya masih Nasrani yang cukup lurus. Sehingga dengan apa yang disampaikan oleh Ja'far cocok, sesuai. Sebagaimana keyakinan kaum muslimin tentang Nabi Isa, demikianlah keyakinan Nasrani yang benar tentang Nabi Isa. Thumma qala lil muslimin, akhirnya Raja Najasyi berkata kepada kaum muslimin, idhabu, pergilah kalian, fa antum syuyumun bi ardi, sesungguhnya kalian aman berada di negeriku. Man sabbakum gharim, siapa yang mencela kalian dia akan rugi. Man sabbaka gharim, man sabbaka gharim. Ya, siapa yang mencela kalian akan rugi, siapa yang mencela kalian akan rugi. Dan diakhiri dengan ungkapan, ma uhibbu anna li dabran min dhahab wa anni adaitu rajulan minkum. Aku tidak suka ketika aku mendapatkan satu gunung berupa emas dalam keadaan aku telah mengganggu salah seorang di antara kalian. Apa artinya? Ini menyinggung hadiah dari orang-orang Quraisy. Ya, entah hadiah apa yang dibawa, wallahu alam. Tapi yang jelas Raja Najasyi mengumpamakan, beliau nggak suka kalau beliau dapat segunung emas, tapi di waktu yang sama beliau menzalimi kaum muslimin. Apalagi hadiahnya mungkin bukan emas. Nah, seperti itu. Tsumma qala li hasyiyatihi, lalu Najasyi berkata kepada ajudannya, ruddu alaihi ma hadayahuma fala hajata li biha. Kembalikan hadiah mereka berdua, aku tidak butuh. Fa wallahi ma akhadallahu minni rishwah hina radda ala mulki. Demi Allah, kata Najasyi, aku tidak akan mengambil suap ketika Allah kembalikan kerajaanku. Jadi bentuk rasa syukurnya Najasyi ketika ia berhasil menguasai Habasyah kembali setelah sebelumnya pernah lepas, beliau bersyukur dengan tidak pernah menerima apa? Suap. Menunjukkan konsistensi beliau di atas kebenaran. Fa'akhudhu rishwata fi, aku mengambil suap, tidak suka. Wa ma ata'an nas fi fa'uti'uhum fi, ya, dan aku tidak akan mentaati manusia sehingga aku pun mentaati mereka di dalamnya. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin pun bisa hidup tenang di negeri Habasyah dalam waktu yang cukup lama. Dan 2 orang utusan Quraisy pulang dengan membawa kembali hadiah mereka yang tidak laku. Jadi kalau kita simpulkan 2-0 untuk Ja'far bin Abi Thalib. Nah, inilah kisah yang sangat berharga, menunjukkan kepintaran, menunjukkan kehebatan Ja'far bin Abi Thalib selaku juru bicara dan kejujuran kaum muslimin dan kesolidan kaum muslimin. Allah ganti dengan keamanan, diberikan tempat yang aman dan tentram. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keadaan terakhir
Ketika kaum muslimin hijrah di negeri Habasyah, artinya gangguan terakhir sebelum mereka bisa hidup tenang di negeri Habasyah. Adapun bagian terakhir dari bait yang ke-30, aslama fi sadisi Hamzatul Asad, dan masuk Islam di tahun yang ke-6 Hamzah al-Asad, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini masuk Islam bisa kita katakan awalnya mungkin tidak sengaja. Kisahnya begini. Suatu ketika Hamzah pulang dari berburu, masih membawa panah senjata lengkap. Tiba-tiba dia mendapatkan informasi dari salah seorang budak kalau tadi habis melihat Abu Jahal memukuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berdarah-darah kepala beliau. Ya, Abu Jahal kita tahu bagaimana sikapnya terhadap Rasulullah SAW, tapi di hari itu telah melampaui batas. Kepala Rasulullah dipukuli sampai berdarah. Nabi diam. Lihat sabarnya Rasulullah SAW. Nabi tidak membalas, Nabi diam. Tapi kejadian itu dilihat oleh seorang budak wanita. Dan ketika Hamzah, pamannya Rasulullah yang masih punya ikatan darah, pulang dari berburu, dilaporkan. Apa yang terjadi? Hamzah bin Abdul Muttalib marah. Marahnya ingat, bukan membela Islam. Marahnya karena membela saudara. Dan di antara karakteristik orang Arab yang cukup terpuji, mereka ini setia kawan. Mereka rela membela kehormatan keluarga mereka. Hamzah bin Abdul Muttalib musyrik saat itu, tapi melihat keponakannya disiksa nggak terima, ya, maka semangat membela kehormatan keluarganya langsung bergejolak. Didatangilah Abu Jahal, langsung dibalas kontan, dipukuli juga sampai berdarah. Kaumnya Abu Lahab berdiri, Abu Jahal berdiri, saudara kita dipukuli. Kaumnya Hamzah juga berdiri menunggu. Dua kabilah besar, ya, sedang menanti apa yang terjadi. Dan saat itu ternyata Abu Jahal agak ngalah. Ia mengatakan biarkan. Soalnya tadi saya sudah menyakiti keponakannya. Jadi Abu Jahal tidak semakin menyulut permusuhan ini. Nah, di saat itulah Hamzah mengatakan, berani-beraninya kamu menyiksa keponakanmu padahal aku sudah masuk agamanya. Dikatakan saat itu yang ada sebenarnya membela saudara. Tapi untuk menunjukkan serius, untuk menunjukkan kalau ternyata Hamzah ini sudah masuk Islam, ya, kamu berani-beraninya menyiksa keponakanmu, saya sudah satu agama dengan dia. Itu awalnya. Tapi lama-kelamaan Allah menjadikan Hamzah benar-benar mencintai Islam. Taib. Nah, ada satu hal yang juga tidak disampaikan oleh Ibnu Abil Is. Sebenarnya tidak lama setelah masuk Islamnya Hamzah, ada lagi seorang sahabat yang masuk Islam, bahkan sahabat yang mulia. Siapa? Siapa yang tahu? Setelah Hamzah masuk Islam, gak lama ada seorang sahabat besar yang masuk Islam. Siapa? Khulafaur Rasyidin yang paling terakhir masuk Islam, Umar bin Al-Khattab. Umar itu terakhir, iya, dibandingkan dengan Abu Bakar, Utsman, Ali,
Umar terakhir. Baru tahun ke-6 Umar masuk Islam. Nah, diawali dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diketahui Umar. Suatu ketika Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik, bi Umar ibn al-Khattab atau bi Abi Jahal ibn Hisham. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang engkau cintai dari dua orang. Ya, artinya Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, di antara dua orang ini tolong masukkan mereka Islam, salah satu yang engkau cintai. Apakah itu Umar atau Abu Jahal? Ya, dan ternyata Allah memilih Umar. Meskipun ketika mereka berdua, khususnya Umar belum masuk Islam, ya Umar tidak kalah kerasnya dibandingkan dengan Abu Jahal terhadap kaum muslimin. Umar juga menyiksa budak yang masuk Islam di saat beliau belum masuk Islam. Tapi memang tidak kita pungkiri, dua orang ini tokoh sentral. Kalau Islam punya satu saja di antara keduanya, sudah, insya Allah perjalanan dakwah, mempertahankan dakwah berikutnya akan lebih mudah. Tapi karena Rasul nggak tahu mana yang lebih baik antara Abu Jahal dan Umar, beliau berdoa kepada Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu orang yang engkau cintai, apakah Umar atau Abu Jahal? Dan ternyata Allah memilih Umar. Gimana kisahnya? Kisahnya, Umar bin Khattab ini pada dasarnya adalah seorang yang sangat taklid kepada agama nenek moyang. Ya, dia sangat membela kehormatan agama nenek moyang. Namun suatu ketika hatinya luluh dengan ayat Al-Quran, yaitu ketika beliau mendengar surat Al-Haqqah. Ya, ketika mendengarkan surat Al-Haqqah, terlintas di dalam hatinya, ini benar kata orang-orang Quraisy, ini sihir. Ya, ini syair, syair dulu. Ini syair, ini yang dibaca Muhammad ini syair. Tiba-tiba Rasulullah membacakan ayat di dalam surat Al-Haqqah, innahu laqaulu rasulin karim, ayat ke-40. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah ucapan yang dibawa oleh utusan yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair, Al-Quran bukan ucapan seorang penyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali mereka atau kalian yang beriman. Perhatikan ya. Jadi ketika Rasulullah membaca surat Al-Haqqah, ketika belum sampai ayat keberapa tadi? 40. Itu Umar sudah ngerundel bahasa kita. Ini kata-kata yang indah, ini syair ini. Ternyata pas terbesit di dalam hati Umar, ini syair. Langsung Rasulullah membaca ayat yang 40 dan 41. Ini bukan ucapan penyair. Ganti lagi. Oh, kalau bukan penyair berarti ini ucapan kahin, dukun. Dibacakan ayat selanjutnya, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum min rabbil alamin. Al-Quran juga bukan ucapan dukun. Sedikit sekali kalian yang berfikir mengingatnya. Al-Quran turun dari Tuhan semesta alam. Sampai ayat itu habis, barulah sempat ada di dalam hati Umar tertarik untuk masuk Islam. Jadi bayangkan ya, jadi dalam hatinya ada apa? Ada dugaan ini syair, ternyata dibacakan Rasulullah nggak tahu kalau ada Umar. Beliau hanya membacakan surat Al-Haqqah sebagaimana biasa. Cuman pas momennya ketika orang merasa ini syair, dibantah langsung oleh Allah dengan bacaan Rasulullah, bukan syair. Oh, dukun.
Ternyata dibantah oleh Allah di ayat setelahnya, juga bukan ucapan dukun, tapi ucapan Allah Tuhan semesta alam. Nah, itulah awal Islam masuk ke dalam hati Umar. Tapi ya namanya Umar, beliau itu orang yang apa, bahasa kita itu harga dirinya tinggi. Harga dirinya tinggi sekali. Masa gara-gara ayat ini saja saya langsung masuk Islam. Nah, sampai ada suatu kejadian yang sangat luar biasa. Suatu ketika dia sangat geram ingin membunuh Rasulullah SAW. Datanglah ia membawa pedang menuju tempat Rasulullah SAW, yaitu di Darul Arqam. Sampai di jalan ketemu dengan salah seorang. Mau kemana Umar? Saya mau membunuh Rasulullah. Celaka kamu. Kalau kamu bunuh Rasul akan ada perang saudara besar, Bani Hashim dan juga kabilahmu akan berperang. Tidak peduli saya. Ya, kamu sudah masuk Islam ya, kamu sudah murtad ya. Jadi justru orang yang ngasih nasihat Umar dituduh murtad. Kamu pengecut kamu, murtad ya kamu. Artinya murtad versi jahiliyah, versi Quraisy itu masuk Islam. Bukan murtad arah Islam ya. Kalau murtadnya Islam itu dari Islam keluar menuju agama selain Islam. Tapi kalau murtadnya jahiliyah, orang-orang yang sudah masuk Islam. Maka orang dicurigai, kamu itu pengecut, kamu murtad ya, kamu sudah benci dengan agama kita. Akhirnya orang ini mengatakan, mau saya tunjukkan yang lebih dahsyat lagi ceritanya, yang lebih murtad lagi. Apa itu? Saudari perempuanmu sudah murtad. Dia dan suaminya sudah murtad. Langsung Umar panas. Benarkah itu? Berbelok arah Umar. Umar berbelok arah. Akhirnya ia pun ke rumah saudarinya, yang saat itu sedang bersama suaminya, dan ada seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Sahabat Hatib ini sedang membacakan kepada adiknya Umar dan suaminya surat Toha. Ya, surat Toha. Sedang membacakan surat Toha. Begitu Umar mendekat, mereka langsung tanggap. Umar datang. Kita hentikan bacaan kita. Kertas yang berisi ayat Al-Quran disembunyikan. Hatib bin Abi Balta'ah, afwan, bukan Habib, Khabbab bin Al-Arad, afwan, Khabbab bin Al-Arad. Khabbab bin Al-Arad yang mengajarkan surat Toha tadi disembunyikan. Datanglah Umar. Langsung, benarkah kamu sudah murtad? Ditenangkan oleh saudarinya. Apa yang kamu baca tadi? Tadi kayaknya kamu baca sesuatu. Tidak ada Umar, kita hanya bicara. Benar. Akhirnya suaminya adiknya Umar berkata, wahai Umar, coba dipikirkan bagaimana seandainya agama yang benar itu bukan agama kamu. Bagaimana seandainya kalau Muhammad itu yang benar? Ya, hanya sekedar gitu Umar sudah marah, langsung diterkam adik iparnya. Ketika diterkam dihajar, istrinya adiknya Umar yang bernama Fatimah menolong suaminya, wajar. Singkirkan tanganmu dari suamiku. Ternyata Umar langsung menampar adiknya. Adiknya langsung nangis. Dan Umar seketika sadar. Seorang Umar, tangannya yang biasa berlinang darah menghabisi orang-orang yang kuat, kok cek nemen nih nampar pipi adiknya sendiri. Jatuh kemuliaannya Umar yang biasanya membunuhi orang-orang kuat. Lah ini kok berani-beraninya menampar wanita adiknya sendiri. Akhirnya dia nyesal. Dan ketika menyesal, dia menyampaikan, tolong bacakan tadi yang kamu baca. Ya, akhirnya adiknya mengatakan, keluar Hatib bin Abi Balta'ah, keluar Khabbab bin Al-Arad. Ditunjukkan surat Toha tadi, dibacakan, langsung dia merasa mantap untuk masuk Islam. Tapi disuruh mandi dulu. Kamu mandi dulu, kamu najis, kata adiknya. Umar enggak marah.
Langsung mandi, langsung dia tunjukkan tempatnya Muhammad, aku akan bersyahadat. Akhirnya benar. Setelah itu Umar keluar dari rumahnya membawa pedang, datang ke Darul Arqam. Sampai sana orang-orang kaget, loh Umar datang bawa pedang lagi. Ya, akhirnya dikatakan kalau dia datang dengan kebaikan kita akan berbuat baik. Tapi kalau dia ternyata buat onar, ya sekalian kita duel. Dan ternyata Umar ke sana mau masuk Islam. Nah, sebelum itu Khabbab bin Al-Arat merasa sadar. Khabbab bin Al-Arat termasuk di antara orang yang benarkan doanya Rasul tadi. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang paling kau cintai. Jadi Khabbab bin Al-Arat merasa Umar ini ingin masuk Islam serius. Kenapa? Tanda doanya Rasulullah terkabul. Dan akhirnya benar, tidak lama setelah itu Rasulullah SAW menerima Umar dengan baik. Umar pun masuk Islam dan semuanya bertakbir. Semua bertakbir. Dan setelah Umar masuk Islam, diakui oleh para sahabat radhiyallahu anhum, kaum muslimin lebih bisa menampakkan izahnya. Bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, demi Allah kami tidak pernah bisa sholat dengan nyaman di Masjidil Haram sebelum Umar masuk Islam. Sebelum Umar masuk Islam, Hamzah ini sudah nambah kekuatan, apalagi Umar. Bahkan disebutkan dalam satu kisah, ketika mereka berdua sudah masuk Islam, mereka membuat baris. Mereka berjalan mau sholat ke Masjidil Haram. Baris yang kanan depannya Hamzah, baris yang kiri yang paling depan Umar. Orang-orang musyrik Quraisy hanya bisa melongo, nggak berani mereka macam-macam. Dan saat itulah kaum muslimin sudah mulai bisa sholat di Masjidil Haram karena sudah dibackingi oleh Hamzah dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, ini kisah yang tidak disampaikan oleh Al-Imam Ibn Abil Is, makanya kita tambahi. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah kejadian yang terjadi di tahun ke-6 Hijriah, ya, di tahun ke-6 Hijriah. Dan insyaallah pada bait yang setelahnya kita akan membahas wafatnya Abu Thalib tahun ke-9 Hijriah. Tapi akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala al-bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.